Halo pemirsa UGTV, saya Amalia Kusinat. Dan saya, Khairunisa Sabirah, salam jumpa di Info Kampus episode ke-488. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Amalia, informasi yang kami rangkum mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, Kampus Cengkareng, dan Kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, proyek pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara resmi dimulai pada tahun 2025 yang melibatkan 3 lembaga negara, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Otorita IKN. Kegiatan ini dilaksanakan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki, menyampaikan bahwa Universitas Gunadarma akan memulai perkuliahan di IKN pada bulan September mendatang dan menjadi perguruan tinggi pertama yang hadir di pusat pemerintahan baru Indonesia. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Proyek pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur resmi dimulai. Tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan konstruksi besar-besaran yang dijalankan bersama oleh 3 lembaga negara dengan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketiganya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Otorita Ibu Kota Nusantara. Masing-masing mengemban peran vital untuk mempercepat terwujudnya kota masa depan Indonesia. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pemutaran video progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Untuk pertama kalinya, OIKN menjalankan langsung proyek pembangunan fisik melalui proses tender terbuka, sebuah langkah nyata dalam transformasi peran dari perencana menjadi pelaksana. Dalam acara yang digelar pada Rabu 11 Juni 2025, telah ditandatangani kontrak pengerjaan 7 paket proyek peningkatan jalan sepanjang 12,2 km di kawasan KIPP 1B dan 1C dengan nilai mencapai 3,4 triliun rupiah. Proses penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Basuki yang turut hadir secara fisik di lokasi acara sebagai bentuk dukungan penuh terhadap dimulainya pelaksanaan pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara. 2 paket pengawasan juga telah disepakati senilai total 24,5 miliar rupiah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Proyek ini merupakan kontrak single years dan seluruhnya harus selesai dalam waktu 232 hari kerja. OIKN menunjukkan kesiapannya sebagai pelaksana pembangunan nasional yang kredibel dan profesional. Penyedia jasa yang terlibat antara lain PT Adikarya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan lain sebagainya dilibatkan untuk mendukung eksekusi konstruksi dari paket A hingga paket G. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing KSO penyedia jasa yang telah ditunjuk untuk mengerjakan paket-paket pembangunan. Setiap kuasa KSO naik ke atas panggung untuk menandatangani dokumen kontrak di hadapan pimpinan OIKN dan seluruh undangan. Proses ini sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN dijalankan secara terbuka, profesional, dan melibatkan mitra konstruksi yang telah terbukti berpengalaman. Dalam acara yang sama, OIKN juga menandatangani 16 perjanjian kerjasama dengan tenan yang akan menghadirkan layanan publik dan fasilitas kota.
tenan tersebut antara lain terdiri dari Indomaret, ATM BRI, Cheese Coffee, Prada Bake Shop, dan lain sebagainya yang akan memperkuat ekosistem kota yang layak huni dan produktif. Di sisi lain, OIKN juga memperkuat sumber daya manusia. Sebanyak 575 CPNS saat ini tengah mengikuti pelatihan bela negara di Puslatpur, Mula Warman selama 21 hari. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter ASN yang tangguh, disiplin, dan siap mengawal masa depan pemerintah di Ibu Kota Nusantara. Dengan dimulainya pelaksanaan proyek fisik, sinergi lembaga negara, dan penguatan SDM, OIKN menunjukkan bahwa Nusantara bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang tengah dibangun. Langkah-langkah strategis tersebut menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota masa depan, tidak hanya dari sisi infrastruktur dan aparatur, tetapi juga dari sisi pendidikan tinggi yang menjadi fondasi peradaban. Dalam sambutannya, Bapak Basuki menyampaikan bahwa Universitas Gunadarma akan menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi pertama yang memulai perkuliahan di Ibu Kota Nusantara. Semester awal akan dijadwalkan dimulai pada bulan September 2025 mendatang, menandai langkah konkret hadirnya aktivitas akademik di jantung pemerintahan baru Indonesia. Universitas Gunadarma itu sudah mulai bekerja. September 2025 ini akan mulai semester awal baru di sini. Kami sudah menghubungi LPDP, minta kuota dukungan S2 bagi ASN OIKN dan masyarakat di sekitarnya bisa melanjutkan ke Gunadarma dengan support dari LPDP. Jadi saya kira ini semua akan menjadi lebih ramai. Kehadiran perguruan tinggi ini menjadi bagian penting dari upaya membentuk ekosistem kota yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan ilmu, pengetahuan, dan sumber daya manusia. Bapak Basuki juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP untuk membuka kuota beasiswa S2, di mana beasiswa ini diprioritaskan bagi aparatur sipil negara di lingkungan OIKN serta masyarakat sekitar, agar mereka memiliki akses pendidikan yang berkualitas di Universitas Gunadarma dengan dukungan penuh dari pendanaan LPDP. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun IKN sebagai kota inklusif yang berorientasi pada pembangunan manusia. Saya, Aprilia Jeng Rahayu, melaporkan dari Kampus N, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, bersama tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa IGTV, Universitas Gunadarma kembali melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 13 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Bina Hafiz Cendekia, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. 3 tema diangkat dalam Abdimas kali ini, yaitu pelatihan konten marketing digital bagi orang tua, permainan edukatif untuk peserta didik, serta penyuluhan dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak mahasiswa agar terlibat langsung dalam membantu masyarakat. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Universitas Gunadarma melalui kelompok Bina Cendekia kembali melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Abdimas pada Jumat 13 Juni 2025.
Bertempat di Yayasan Bina Hafiz Cendekia Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kegiatan ini merupakan bagian dari program kemitraan berkelanjutan yang secara rutin dilakukan oleh tim Abdimas Universitas Gunadarma sebagai bentuk kontribusi aktif perguruan tinggi terhadap pembangunan masyarakat. Kegiatan Abdimas ini melibatkan beberapa program studi seperti ekonomi, ilmu komunikasi, sastra hingga psikologi, serta melibatkan para mahasiswa untuk turut andil membantu program pengabdian kepada masyarakat ini. Terdapat 3 tema kegiatan hasil kolaborasi prodi tersebut, antara lain, pemberian pelatihan konten marketing di era digital pada orang tua. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membantu para orang tua agar mampu memahami dan memanfaatkan strategi pemasaran digital. Tema kegiatan kedua adalah pembelajaran dan permainan edukasi tematik pada peserta didik. Melalui pendekatan kreatif dan interaktif, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan minat belajar anak-anak dalam memahami konsep dasar matematika dan bahasa sejak usia dini. Dan tema kegiatan terakhir adalah penyuluhan pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental anak pada orang tua. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman para orang tua mengenai dampak psikologis dari penggunaan media sosial terhadap anak-anak, serta cara untuk menjaga kesehatan mental keluarga di era digital. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Gunadarma, Dr. Aris Budi Setiawan, SEMM MSI MTS, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berharap agar program ini dapat terus dikembangkan agar manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat dan lembaga. Ya, jadi pada hari ini telah berlangsung salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang prinsipnya bertujuan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama di Mitra Bina Hafiz Cendekia ini. Untuk mitra ini, saya dengar tadi dari Pak Muji sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin sudah saatnya habis ini kelompok Pak Muji akan mencari mitra-mitra baru, dan bukan berarti Mitra Bina Hafiz Cendekia akan ditinggalkan, tidak, tetapi agar manfaat kegiatan pengabdian masyarakat dosen-dosen Universitas Gunadarma bisa lebih luas lagi, maka kelompok Pak Muji akan kemudian mencari mitra-mitra yang baru. Kepada Mitra Bina Hafiz Cendekia tentunya silaturahmi tidak akan terputus ya, tetap kita akan memantau, kita akan mendampingi apabila di kemudian hari masih ada masalah yang perlu kita bantu. Terima kasih buat teman-teman dosen ya yang sudah meluangkan waktu ilmu untuk Mitra Bina Hafiz Cendekia ini, dan juga pada mitra juga, mudah-mudahan kegiatan selama 3 tahun ini bermanfaat ya, dan bisa memberi jalan keluar pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Bina Hafiz Cendekia. Perwakilan yayasan menyampaikan harapan agar kegiatan Abdimas ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan dan pengembangan yayasan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bapak Muji Santoso Eskom MM selaku penanggung jawab Abdimas, dilanjutkan dengan sesi penandatanganan dokumen kerjasama dan sesi foto bersama. Demikian laporan liputan kali ini bersama saya Amiratul Makia dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Ni Hao, segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Yuji Ni Hao.
Pemirsa UTV, senang sekali saya Wastri Febriani Dan saya Elza Safitri. dapat berjumpa dalam program Yuji Yuji Ni Ni Hao Hao episode episode 142 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期yuji你好，我是艾尔莎。我是黄欣怡。Pemirsa UTV, situs dan sejarah Tiongkok memiliki makna dan sejarah panjang. Kali ini kita akan membahas salah satu kuil yang bernama Kuil Shaolin. Kuil ini dianggap sebagai tempat kelahiran seni bela diri Shaolin dan juga keterkaitan dengan keyakinan Buddhisme yang kental. Betul sekali, kuil Shaolin berdiri sejak tahun 455 Masehi yang dibangun oleh Kaisar Xiaowen. Tentunya sebagai tempat biksu India dalam menyebarkan ajaran Buddha Mahayana di wilayah Tiongkok. Kuil Shaolin akan selalu dikenal sebagai kuil yang memiliki keterikatan erat dengan seni bela diri. Mari kita simak laporan dari Wiwin Holimah berikut ini. 少林寺美于中国河南省郑州当峰市附近的嵩山，是世界上最著名的文化和历史遗址之一。这座寺庙被认为是少林武术的发源地，与佛教、武术和中国文化有着悠久的联系。少林寺始建于公元495年，被为孝文皇帝。这位皇帝建造了这座寺庙，作为印度佛教僧侣巴陀也真佛陀的居所。他在中国传播大乘佛教。少林寺以武术中心而闻名。武术训练最初是作为僧侣在长时间冥想中改善健康的一种方式而引入的。这些武术技术发展成为高技能的技术，包括少林功夫等各种形式。少林寺在当朝的中国历史上有着非常重要的作用，因为少林寺的僧侣在战斗中提供了帮助。少林寺的和尚获得了奖励，少林寺被政府赋予了特权。少林寺也经历了一些困难时期，特别是在清朝，武术被政府视为一种威胁。少林寺的部分建筑被毁。在20世纪，文化大革命期间发生了进一步的破坏，当时大部分文化遗产被摧毁。然而，在20世纪末，中国政府开始恢复和保护少林寺，作为保护民族文化努力的一部分。2010年，少林寺和嵩山地区被联合国教科文组织列为世界遗产。如今，少林寺不仅是一个宗教场所，也是世界著名的武术中心。来自世界各地的许多人来学习少林功夫，而游客则被少林寺的历史和建筑之美所吸引。许多描绘少林寺传说的电影和故事也较讲了它的受欢迎程度，设计成为中国文化的全球象征。少林寺不仅是一个宗教场所，也是世界著名的武术中心。来自世界各地的许多人来学习少林功夫，而游客则被少林的历史和建筑之美所吸引。Kuil Shaolin tidak hanya menjadi tempat keagamaan, tetapi juga pusat seni bela diri yang terkenal di dunia. Banyak orang dari seluruh dunia datang untuk belajar kungfu Shaolin, sementara para wisatawan tertarik pada sejarah dan keindahan arsitektur kuil ini. Betul sekali,
Popularitasnya juga diperkuat dengan banyaknya film dan cerita yang menggambarkan legenda kuil Shaolin, menjadikannya simbol budaya Tiongkok yang mendunia. 对呀，书都描绘小丽色传说的天灵和故事也加强了它的受欢迎程度，使其成为中国文化的全球象征。 Baik pemirsa UGTV, saya Wastri Febriani. Dan saya Elza Safitri. Kita akhiri Eugenie Hao episode kali ini kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们预计你好的所有新闻内容。我是艾尔莎，我是黄欣怡，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-488. Saya Amalia Kusvinet. Dan saya Khairunisa Sabirah, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih Dan sampai jumpa.